Dan ternyata udah justru tercounter merekanya ya dengan tiba-tiba munculnya juga dari daerah. Tapi ini dia untuk draft ban and pick di game penentuan. Match point untuk kedua belah tim. Walaupun memang nasib tidak bisa diubah dari tim SMG, tapi nasib dari RRQ Akira ada di tangan tim SMG. Dan Yes ini teman-teman, mari kita lihat tentunya apa yang akan terjadi dan tampaknya mereka akan tukar posisi. Tim SMG akan mengisi sisi biru, RRQ sisi merah kali ini. Dan terlihat masih dengan Nolan Joy ya di band. Masih. SMG nggak mau Masih. ngambil Nolannya kah? Karena dia sekarang first pick kan. Kalau Aha. tadi dia second pick mungkin iyalah dia Dari ambil Bruno Nolan. kayaknya. Tapi Nolan tuh kayak lumayan resikonya tinggi sih, kayak malah justru kerasnya di Mid. limit game terus juga, tapi farmingnya cepet banget. Iya. Entah kenapa dia selalu level 15 duluan lah dari Nolan ini. Entah dari farmingnya sebenarnya pas gue coba farmingnya biasa aja tau. Biasa aja standar lah maksudnya enggak. Kalau ngomongin cepet, Joy lebih cepet. Oh, Dengan spam electrifying beats-nya itu cuma butuh waktu. Kalau lu sebagai jungle terus lu ngambil talent pertama Inspire. Setelah lu pakai electrifying beats lu cuma butuh waktu kayak sekitar 8 detik buat ada lagi dari electrifying beats. Iya, Makanya farming Joy, kenapa Joy di ban mulu tuh karena farmingnya ternyata. cepet juga ya. Iya. Mhm. Guinevere, Apalagi bisa dua ini kan, dua stack dari Rhythm of Joy, dia udah bisa nyalain ultimate. itu kasusnya kalau di cancel ternyata. Kalau misalkan lu pakai yang kedua itu kalau di cancel aja. Kalau enggak sayang banget, damage-nya kecil banget soalnya. Kalau terpaksa lah ya. Darurat aja. Heeh, kalau darurat. One first pick pun nggak mau ngambil one ternyata. Dan Uval itu ya. Bruno. Tim SMG nyari ini. Wah, Atau enggak Matilda lagi buat Miko. First lagi. pick banget. Bisa jadi, tukerannya apa? Gwyn udah di ban. Oke. Ini Bruno respect gak sih? banget gak sih? Bruno atau Matil, gak sih? Bruno Matil atau mau ngambil ke Arlot yang dari Wow, tadi di band juga Arlot kan sekarang bisa sih. kebuka. Arlon. Dan gue rasa Matilda ini, Wah. wait a minute. Gila. Ternyata semua yang mahal bukan Matilda bro, Lilia. Lilia. Ya si 2 kali RRQ Akira pakai Lilia dan itu picknya di atas kan. Berarti ya kemungkinan cuma 2. Itu power pick memang dari RRQ Akira atau memang full hero-nya nggak banyak. Seigen ya, Iya kan? tidak Seigen. Segan. Segen. Ambil gak sih sekarang gantian Matildanya? Bruno Matil gak sih? Matilda, Tapi Bruno lawan Lilia agak harus hati-hati juga tuh. masalahnya Matil menurut gue sekarang nggak bisa semua tim pakai Matil tau. Iya sih. Oke. Kayak Tapi Brunonya dulu gak sih? Brunonya iya. Bruno apa? Bruno Arlon gak sih? Oh, Box ya? dilepas Brunonya. Ini jawab balik gak sih? Udah stop Matilda gak sih? Hmm. Kasih Bruno di rot kali. Itu Bruno Balikin Digi. Lagi. Bruno Digi bisa juga, cuman kalau kayak ulti Digi Hmm. sayang aja nih sisinya belum ada. Arlot susah tau, kalau counter Arlot final slash Iya sih. udah pindah duluan baru buka ulti. Paramis biasanya. sudah berarti. Harusnya Paramis ya. bisa Paling enak juga. cuman udah ada Lilia masalahnya. Iya. Bruno di rot lah, nggak usah Bruno di road oke. Bruno di rot atau tapi kalau di rot smooth kayaknya enggak, bukan tipenya di rot gak sih? Dari tadi landing kan Iya hero-nya sih. kan. Apa Bennett kali, Bennettnya diambil duluan buat match up sama Arlot. Bennett kah? Mhm. Atau ya mau Pakito. Ya paling simpelnya sebenarnya Bruno Matil sih Iya memang. sih. Karena kalau dilihat dari gameplay ya, gameplay SMG yang mengandalkan banget dari keduanya Bruno Martis. Martis oke sih. Yap. Berarti membuka lagi jungle-nya di 3 pick awal ya. Atau bisa aja nggak nutup kemungkinan juga Martisnya lempar XP loh. Kemungkinannya kecil presentasinya, Iya. tapi mungkin. Dan oke untuk menutup fase yang pertama ini Brody yang diamankan kayaknya dikasih gold laner yang nggak perlu terlalu ditemenin. Cukup independen. Bisa. Bennettnya ditutup, XP-nya bakal ditargetin nih. Kalau tipikal kayak tadi sama Pakito berarti. Paksa dia pakai Terisla berarti ya. Hmm. Wah, kalau ada Brody mendingan Terisla aja sih yang di ban. Kasih Pakito mendingan. Iya. Terizlanya soalnya musuh dari Brody. Tapi untuk Minotaurnya di ban, gak mau ada tambahan frontliner lagi nantinya dari sisi RRQ. Dan last ban, kalau berbicara tentang lane jauh yang memang suka dipegang sama Smooth. Yep. Ya, Pakito. Pakito, Pakito. Uranus, Esmeralda Iya. paling dari situ-situ aja kan larinya kan, gak jauh. Benar-benar. Dan ini sebenarnya Arlotnya juga masih fleksibel ya. Dari sisi RRQ di mana bisa bisa EXP. Dan oke, ini udah ngeban ke arah export cukup spesifik. Tampaknya nggak mau adanya hero yang bisa pakai Ice Queen One lagi selain Lilia kayaknya. Dari sisi RRQ. Ini mancing ban Terisla kah? Atau dia mau main Terisla? Ya, Double Nexus slow. mungkin tutup. Terisla jadi. Paramis di ban, midnya masih kosong.
tipikal mid-nya RRQ itu masuk ke Novaria juga masih oke sih kayaknya. Jaga posisi di belakang, depannya ada front line-nya 2. Tapi Novaria last pick aja gak sih? Last pick. Mid-nya ya terakhir. Kalau memang konsepnya sesuai Xbox di band dia ngambil Terisla-nya gak sih? Terisla-nya Arnold dilempar Romer. Iya, bisa. Atau ya tiba-tiba ngambil ke arah Romer lagi juga oke nih buat ngambil supportnya Matilda-nya pun bisa diambil. Ini tergantung nih RRQ, tampaknya juga mereka masih mendiskusikan dan oke. Oke. Chow-nya Luis ya. Ini Iya. akan ditunjukkan. Namun Paksa Purify. Angela ini juga masih belum kelihatan ya. Belum kelihatan di band. Kita tahu bagaimana early power dari Martis X Angela. Bener juga, dan juga sebenarnya sebaliknya Baxia Angela juga Nah kan. sama-sama mengerikan sebenarnya. Ini aku kaget. Survive 2 fase di mana Angela ini pick terakhir ya. Yap. Masuk sih sebenarnya pakai Angela juga. Di sini kiri masuk. SMG kalau dia mau teris sisinya tutup bisa, cuman dia kurang sisi kalau pakai Angela. Iya benar. Ufra teris lah sekalian, 2 sisi ambil. Ada ini juga kan, Brody nggak ada mungkin Purify. cowoknya pun susah maju pak. Benar. Ada Boncin Wolf. Dan untuk last pick mid laner Gord. Wow. Wow, ini kemarin sempat dibawain juga sama Aboy ya Mhm. dari Gigan. Dia sempat pakai Gord juga kemarin. Iya nggak sih? Match kemarin. Beberapa match lalu, pokoknya Gig. Mm. Tapi ya balik lagi kalau ngomongin Gord, dia jatuhnya utility tetap. Dengan Ice Queen glowing, dia bisa pegang dari tempo fight panjang karena skill cooldown-nya juga lebih cepat. Menggunakan pasifnya, true damage. True damage, ada slow-nya juga pasti. Ada slownya. Dari team comparison ya kalau dari crowd control jelas lah ya. RRQ akhirnya yang lebih unggul nih karena besar juga crowd-nya, ada stun semua. Benar, Hitungannya 5-5 hero. semuanya ada stun dari semua hero. Ultimate meskipun mini stun masih terhitung stun juga tentunya, dan ya kita lihat saja nih kira-kira apakah tim SMG bisa menggagalkan agenda RRQ Akira untuk lolos ke fase knockout. Atau dari RRQ akhirnya yang bisa membuktikan bahwa mereka layak masih punya kesempatan untuk melaju ke knockout stage nantinya. Dan ini dia moment of truth di game ketiga match point antara RRQ Akira dan juga tim SMG. Welcome to the Land of Dawn untuk kali terakhir untuk partai kali ini tentunya. Mari kita lihat siapa yang menang. Yap. Dan kalau ngelihat dari early potentialnya sama-sama punya kekuatan ya Lin. Farming speed mungkin Martis sama Baxia setara lah. Bedanya cuman Baxia lebih cepat aja jalannya dari jungle satu ke jungle lainnya. Cuman kalau ngomongin rotasi, Martis ini harusnya lebih maksimal. Dia punya segalanya untuk jalan duluan. Dia punya efek sisi, ada slow juga dari Ashura Aura. Dan ada pasif juga yang mendukung untuk nambahin damage. Tapi kalau dari emblem, ya kedua jungle bedanya ada satu emblem assassin dan satu emblem tank di dasarnya. Sementara Baxia juga pakai vitality ternyata, nyari darah dia. Dijawab dengan trill dari Martis. Oke, buat lebih sustain lagi ya. Berada di depan, tapi ya killing spree ternyata yang dibawa juga Mas Aksa ya. Ya, Martis tipikalnya memang sekarang udah mulai ke killing spree ya. Yang dulu padahal rata-rata pakai Quantum atau pakai Pure Edge juga bisa untuk cepetin farming kan? Flicker. Oh. Pagi-pagi Sudah udah flicker. flicker ya sebelum turtle yang pertama, dan Luis pun sudah mulai bergerak. Tidak ada Mortal Coil dan lihat follow up-nya. Oh, baru aja dibilang ternyata masih ada dan masih bisa kabur, tentunya hanya untuk poking saja. Dan sesaat lagi juga akan muncul turtle yang pertama di saat XP yang biasanya juga ngebantu nih untuk setup ke arah turtle. Ini flicker udah ke-trigger di awal-awal. Makanya kalau XP Lane buang flicker tuh pagi-pagi, impactnya di turtle pertama. Tapi lihat damage-nya. Oh, kali ini Miko sudah mulai masuk ke arah King. Oh my god, gak ada backupan dan first blood secara cuma-cuma untuk tim SMG. Dan lihat domino effect-nya. Langsung ke arah turtle dan juga ke arah bottom lane. Yap, wow ini sang juggler yang menghilang harusnya langsung aja digas ngeng nih sama tim SMG buat langsung ke arah turtle. Oh, Gusta flicker, 1 HP. Dan bahkan Sasa kali ini tidak bisa kemana-mana karena Luis datang. Oh my god, lihatnya nyari kontak. Malah kena one. Keren juga loh. Bahaya juga. Ini pertama kalinya dapat turtle nih SMG nih. Sorry. Dari dua game yang udah kita lalui, turtle SMG baru pertama dapat turtle yang pertama nih. Dan itu agresifnya tadi jelas ya, Baxia yang dimakan loh. Iya. Kadang kaget juga gue ngeliatnya, wah Baxianya yang langsung dimakan. Dia nggak skip dari, mungkin karena XP-nya juga udah nggak ada flicker kali ya. Dari TKC-nya nggak bisa nge-backup juga jadinya. Yap, level 6
sama sebenarnya, sama-sama jungle-nya juga masih cukup aman aja. Dari segi kill juga setidaknya RRQ akhirnya dapat pertukaran nih. Walaupun ya Turtle yang pada akhirnya untuk pertama kalinya bisa didapetin sama tim SMG. Iya, sama match ini loh. 2 kali perfect Turtle soalnya. Iya kan? Turtle perdana. Turtle pertama, enggak dari 2 game yang udah jalan. Heeh. Rotasinya tetap galak dari RRQ Akira, dia tetap mengincar ke gold lane harusnya. Walaupun agak susah, tapi bedanya SMG sekarang responsif banget loh. Kenapa dia nggak main kayak gini dari game 2 ya? Cukup menarik ya, main nyantai aja ya mainnya. Ngelepas Matilda ternyata, nggak pakai Matilda maksudnya, Nggak nggak pakai pakai. Matilda bisa jadi gerakan yang berbeda untuk mereka. Dan ya sebenarnya kalau ngeliat dari keadaannya juga masih cukup imbang ya. Yap. Kayak rotasi-rotasi yang dilakukan dari kedua belah jungler juga masih belum terlihat ada agresivitas yang cukup berarti. Yang dimana kita tahu Martis early game rotasi biasanya udah langsung bisa dapetin poin kill. Emang nyari kill harus Martis kalau benar. nggak dapat kill di awal berarti Agak fail. rugi. Itu kan fail bahkan. Kalau Makanya fail. Iya. Wow. ya kalau nggak dapetin kill percuma. Assist lah paling nggak ya. Minimal ya. Paling nggak assist itu kayak ya rotasi lah. Soalnya kalau enggak Martis itu kayak lu pakai item pertama Hunter Strike misalkan, terus lu nggak dapetin Yes, kill. kalau udah kayak gitu. Percuma sih menurut gua. Benar. Di bawah farming lama-lama pun Martis akan bonyok-bonyok juga nantinya. Dan Malah jadi kayak semi roamer lah. dibawa ke lead juga semakin kurang, semakin Powernya turun. sulit, semakin ya kita lihat tentunya tampaknya teman-teman kita harus mengalami sedikit pause tentunya troubleshooting dari tim dari Brazil RRQ Akira. All the best pokoknya dan ya mari kita ngomongin komposisi lagi. Ekspektasi apa lagi nih ya kira-kira early game? Mungkin early game sih ya Baxia juga terhitung yang cepat rotasi jadi masih aman lah harusnya. Bedanya nanti di kedua roamer aja nih. Roamer mana yang bisa bikin momen lebih bagus. Karena Kufra sama Cho kan 2 tipikal hero moment ya. Yang satu pick off, yang satu memang momen lah. Yang satu single target tapi. Ya, Betul. nah itu yang tadi gue bilang resikonya juga tinggi tuh. Ya sih. Karena match up-nya Kufra susah loh. Benar. Karena bouncing ball aja. Kejeduk dia. Kalau Iya. nggak Chunpo, Kalau nggak kejedot. Shunpo pun kalau timingnya dia nggak pas ya susah jadi kabur gak sih musuhnya. Karena kehalang satu bouncing ball aja. Beda sama Kufra tadi nih. Kalau Kufra dia punya depan Martis kan. Jadi Martisnya jadi bait. Kufranya tuh tinggal masuk nanti enak. Dan wah begitu sigap ya Marshall kita di sana buat membantu ya pastinya juga untuk Iya, sama nggak sih gini? kelancaran. Adi lebih keren. Nanti kita Nanti lihat. ya. ya. Kan kita yang Perhatiin di ya, Indonesia Lim, ya. kan Ultraman ya. Mana? Gak ada Marshall kita di sini. Ada Ultraman saat kalau di sana ntar gue belum lihat Itu soalnya. Nanti, lu dia lihat. hadap belakang dulu. Benar. Oh gitu. Ini bentar lagi nih harusnya nih. Lebih signifikan, impactful. Oh gitu. Benar. Karena udah sekarang hilang kan timernya. Berarti bentar lagi dong. Nah, Ya. nih, lihat nih. Oh enggak dia Beda biasanya dari belakang. Beda orang. Beda orang yang kemarin tuh dia dari belakang. Iya, benar. Beda Gitu orang ya. tergantung. Ya, intinya sama-sama begini gak sih? Ngebelah intinya kan. Intinya. Sama-sama ngebelah. Lanjut gitu kan. Oke, dan gamenya juga masih berlanjut kembali. Bagaimana di arah bottom lane? Sebenarnya kalau berbicara tentang antara matchup antara Terizla dan juga Arlot, Yep. rotasi mah dimenangin sama Arlot ya. Ya sebenarnya kalau di awal mungkin Teris lah ya masih lebih cepat untuk power clear-nya. Tapi kalau untuk perang besarnya pas defense Errol lebih enak. Wow, penalty zone karena 2 member dan tampaknya Luis menjadi korban pertama King. Tidak bisa kemana-mana, decimation kah? Oh my god, masih bisa kabur dengan poisonsnya. 1 member saja yang hilang. Tetapi tentunya tim SMG mereka menguasai River dan juga Turtle. Kali ini Stormy menerima damage Black Shoes pun tertrigger dan Sagan masih bisa menggunakan flicker dan itu adalah Turtle yang kedua untuk timnya dari Malaysia. Yap, perbedaan permainan kembali terjadi. Ini harusnya akan bisa menjadi awal-awal perfect turtle buat tim SMG. Kayaknya dapat sih. Pertama Turtle ya. Iya. Ini kayaknya Lilia deh yang jadi masalah. Bukan masalah Lilianya dari SMG yang gimana. Tapi ketika Rarki Akira nggak main Lilia. Gue ngeliat rotasinya pelan banget. Entah kenapa kayak lama banget jalannya dari Gurdnya. Terus kayak terlalu belakang kan. Karena Gurd juga kan nggak punya escape dia. Jadi harus lebih safety mainnya. Oh, tangkapan dari seorang Miko. Lihat kombinasinya connect semua. 1 buah flicker King kali ini menahan damage yang diberikan coveran oleh Sagan dengan Mystic Gush-nya dan belum ada korban jiwa dari perseteruan barusan. Yap, dan Stormy-nya juga balik lagi. Dia punya Black Shoes dan King-nya. Oh, tidak bisa kemana-mana kali ini. Saksa dengan decimation yang cukup on point. Dibantu tadi dengan penalty zone yang kena dan ya King jatuh kali kedua di game kali ini.
Wow, ini awal yang bagus banget buat tim SMG dan apakah ini menjadi awal mimpi buruk buat RRQ akhirnya, Lim? Kalau bedanya ada defense ya, high ground defense-nya masih ada nih. Jadi nanti beda cerita kalau udah mulai kena press. Arlot itu enakan nge-defense daripada offense tau. Reaktif. Iya kan? Karena Final Slash tuh tahu kan, dia bisa bikin out position. Tapi kalau lu lagi nyerang nih kayak lu yang mau hancurin base turret lawan, harus pakai flicker. Oh, karena dia yang nyari kan. Iya. Kan kalau defensif kan dia yang disamperin. Itu lebih enak makanya kan. Entah pakai flicker atau enggak lah. Cuman ya ada Gord juga nih yang clear power dari Gord sebenarnya tuh cepet banget. Yep. Cuman kalau lawannya Lilia ya udah kalah juga kan. Makanya dari tadi kita ngeliat Lilianya malah lebih aktif. Jalan duluan, no Gordnya diem aja di tengah. Emang movementnya juga ya terhambat lah ya dari Gord, apalagi ya perlu memperhatikan posisinya. Balik lagi ya, no escape tuh. Dia butuh Baxia duluan lah untuk maju ke depan. Dan malah ini pasif banget gameplay dari RRQ Akira. Mungkin ada Brody juga sih yang bisa jadi winning conditionnya mereka. Tapi pick off-nya belum jalan sama sekali. Walaupun sebenarnya kalau ngeliat dari outer top turret yang udah mulai kecicil, levelnya Sasa lebih unggul di atas dari Gusta Lagusta loh. Nah, karena XP-nya mungkin kan. XP dari Turtle yang sharing 2 kali Turtle ini yang bakal menjadi poin. Oke. Ini tampaknya bau-baunya akan perfect turtle. Dan ya tim teman-teman dari RRQ Akira bahkan berusaha untuk mencari kompensasi di area atas di mana struktur yang pertama tampaknya di game kali ini akan hancur. Jatuh ke tangan RRQ Akira. Dan oke, untuk equipment belum ada yang terlalu signifikan di sini, Lim. Nah, Hunter Strike ya tetap jadi item pertama dari Martis. Dia cari snowball effect juga, udah 3 kill kebetulan. Tapi hati-hati nih, karena dari Brody-nya udah jadi Heptasis, mungkin damage-nya nanti di luar ekspektasi juga. Ice Queen One, Gord udah punya Ice Queen One, cuman kayak rotasi Gord-nya nggak terasa banget sama sekali. Kayak kalau memang nggak bisa jalan sendiri, cowoknya harus ngalah sih. Cowoknya Luis bisa ngefollow bareng gitu kan. At least dia clear bareng, terus dia jalan juga berdua, dibukain dulu sama Luis. Cuman dari tadi nggak ada, karena Luis standby di top lane. Tapi dapat turret oke lah. Yap. Dan Luisnya juga targetingnya harus on point ya. Informasi Purify ini harus jadi sesuatu yang sangat-sangat diperhatikan karena Sasa yang harus ditarget terus-terusan. Oke, di area tengah hampir saja sebuah flicker reaksi dari Seigen yang cukup clutch. Takashi Final Slash karena 2 member Mystic Gush gak connect dan Takashi harus hilang di area depan. Lihat di area belakang kali ini Saksa berusaha mencari kill tampaknya belum mampu dan oh my god, hanya 1 member saja yang terpick off yaitu Takashi. Dan wah ini 4-1 menjadi sebuah awal yang baik di mana King-nya pun ini cukup sulit untuk bisa melakukan farming dengan Wave Dragon. Oh, hanya ke Miko, tampaknya Gusta free hit. Oh, Miko dengan Montek-nya hampir saja mendapatkan 1 buah dinding. Tapi tampaknya Gusta masih punya flicker, masih bisa kabur dan Gusta berhasil mencari outplay-nya dengan bantuan seorang Luis. Yap, itu outplay banget tapi kayaknya peperangannya nggak berhenti Iko nih. Oh, smooth. Lagi dan lagi terpaksa menggunakan flicker Luis, tidak bisa. Oh, Jet Kundo, oke connect. Tapi tampaknya Takashi mengincar ke arah Stormy. Dia nggak peduli ke arah Smooth, dia mendapatkan 1 buah agenda, yaitu take down the mid lane. Dan bahkan itu pun menjadi sebuah informasi bahwa targetingnya on point karena nggak ada lagi Black Shoes, nggak ada lagi juga Purify untuk bisa menyelamatkan diri dari Stormy. Dan ini menjadi kesempatan lagi. Hari-hari kena Montek dan tentunya Saksa kali ini tershutdown. RRQ Akira mencari momentum dan akhirnya mendapatkannya di menit yang ke-9. Oh ini bakal ada kontes gak sih harusnya? Karena wah lagi-lagi peperangan ini gak berhenti-berhenti loh. Penalty zone tentunya karena Luis kali ini masih bisa dan ya ini cukup free tentunya untuk netral objektifnya. King akan mendapatkan 1 buah netral objektif pertamanya di game kali ini yaitu Lord. Yap. Wah ini menjadi titik balik karena fightnya panjang banget Lim. Semua usaha SMG yang dia bangun dari awal sampai menit 8 tuh hilang 1 menit doang loh. Kelihatan banget. Karena entah kenapa gerakan-gerakannya yang terbilang malah blunder diawali dengan Sasa yang ketangkep tadi. Ketabrak sama Gusta. Dia nggak bisa kalah spell juga sih, ada flicker dilawan Purify. Tapi dari item ya karena goldnya udah mulai setara. Ini udah kelihatan banget dari Heptasis, Malefic dan juga Demon Hunter Sword Gusta yang bisa nge-meltdown siapapun di bagian depan. Sementara untuk Sasa, dia masih kurang 1 item. Malefic Roar-nya masih belum jadi. Dan Lord-nya udah mulai sampai nih di Nirtara top lane. Ya, tampaknya RRQ Akira kali ini posisi offense yang hampir 6-7 menit pertandingan tadi posisi yang kurang menguntungkan. Dan kali ini Smooth berusaha untuk melakukan clearing di area atas, tidak mau menghilangkan atau
merelakan inner turret di area atas dan ya masih ke defense. Oh ini udah mulai ada hawa-hawa comeback ya. Kayak tadi yang lu udah bilang Lim, dari awal yang dibangun sama tim SMG udah mulai lenyap. Dan Semenit nabung doang lagi. banyak-banyak kena tipu ujung-ujungnya begini. Semenit doang Oh. masalahnya. Kalau kelamaan nggak apa-apa dah. Ih. Semenit gara-gara tim fight yang terus-terusan. Hilang. Goldnya kekejar, dapat Lord dan sekarang mapnya udah mulai ketarik lagi. Aha. Wow ini hati-hati dari tim SMG karena pick off dari Luisnya juga ini on point loh. Bahkan dari 4 kill yang ditorehkan sama RRQ Akira ini tidak lepas dari 100% ke participationnya Luis. Iya, dia sebagai pemimpin lah ya, komandan buat jalannya. Cuman gue suka sama Tekashi sih. Kayak dia selalu bisa ngincar target yang memang lebih penting gitu. Targetnya ada. Immortal bahkan, wow cepet juga nih pakai Immortal dari Luis dan Bottomman. Ada setapan 3 melawan 1 tapi satu buah flicker. Sangat-sangat tenang. Counterplay dari Tekashi. Sebenarnya tadi dia udah buka Avengers duluan buat maju kan. Ya. Nah, jadi dia masih punya, ya harus memaksa juga flickernya untuk melarikan diri. Tapi ternyata splitnya dipegang sama Luis. Oh my god, Mystica sudah dibuka. Tekashi! Oh, Sasa terperangkap dan hilang dari Land of Dawn. RRQ Akira tentunya mereka ingin mengeksploitasi situasi ini untuk memaksa fight. Tetapi tampaknya di area mid lane, Lilia masih clear sangat-sangat cepat. Yap, masih bisa clear cepet dan itu menjadi ya kekuatan tersendiri lagi. Terkena efek stun. Miko harus mundur tapi kayaknya dari RRQ akhirnya memanfaatkan waktu untuk bahkan mencuri semua jungle yang ada. Yap, Luis kali ini masih, sudah punya immortality. Dan orange buff masih bisa diamankan oleh Saksa. Belum mau commit fight tentunya dari tim SMG. Posisi yang sangat tidak mengenakan. Tapi RRQ Akira juga mereka tidak terlalu gegabah dalam memaksakan fight. Mengetahui juga Lord, netral objective yang sudah di-enhance kali ini sudah berada di Land of Dawn. Dan sebuah glowing one sudah diamankan juga nih Lim buat Stormy beserta Divine Glaive. Ini harus yang megang Lord bakal enak sih. Aha. Siapapun karena dia bisa power reset. Lordnya itu kan dipegang sama dia juga. Tapi ya balik lagi nih dengan keunggulannya RRQ Akira. Mungkin mereka bisa pilih untuk makan lawannya dulu. Cari fight-nya dulu sebelum Lordnya dieksekusi. Karena mereka punya Chow. Cuman hati-hati nih counter setup dari Miko itu juga bisa tiba-tiba berjalan dan malah mungkin jadi ancaman bagi RRQ Akira. Ini jangan sampai ada keraguan-raguan lagi untuk bisa mengeksekusi. Karena kadang keputusan mau fight atau mau Lord nih. Yap. Yang akhirnya tadi kepisah. Ada yang fight, ada yang enggak. Bener, harus berada di satu halaman tentunya. Dan Lord kali ini berada di area tim SMG. Dan oke, di reset tampaknya oleh tim SMG. Mereka memutuskan tidak mau terlalu buru-buru dalam netral objektif karena informasi mereka mengetahui keberadaan RRQ Akira sangat-sangat minim. Dan juga sebenarnya lane bawahnya udah mulai didorong juga sama tim SMG. Tapi Missy Gush. Missy Gush connect begitu saja smooth menjadi korban pertama, tampaknya tidak. Stormy lah yang menjadi korban pertama dan kita lihat perpecahan sudah mulai. Miko menjadi korban kedua dan kali ini RRQ Akira mereka gas terus ke arah Sasa di area belakang juga. Yap, ini adalah sebuah power hero dari Luisnya juga. Dia menjadi eksekutor 2 kali pakai jet gundul loh. Makanya dia ngebeli waktu lagi jadi cukup semuanya. Tapi ya balik lagi, Tekashi ini loh yang selalu bisa dapetin momen-momen pentingnya. Entah kenapa gue ngeliat Sasa Purify-nya. Ini selalu nggak pernah ada loh di momen-momen krusialnya gitu kan, di momen-momen penting. Tapi ya akhirnya Lord bisa diambil oleh RRQ Akira dan ini menjadi Lord yang cukup berbahaya pastinya untuk SMG. Lord yang sudah enhance. Memang sih dia bakal ke arah top lane doang. Cuman goldnya ini langsung dipegang 4.000 loh. Udah hampir ke arah 5.000 juga. Satu item lagi untuk Brody dan full damage. Dia siap untuk dengan Blade of Despair di akhirnya harusnya. Atau si Halberd juga masih bisa sih sebenarnya. Tergantung nanti dibutuhkannya apa. Tapi kalau lihat dari comparison terhadap gold lane-nya, ini hitungannya hampir kalah satu item dari totalnya. Tapi balik lagi untuk high ground defense Lilia dari Stormy ini juga bisa jadi salah satu power untuk tim SMG. Yap. Dan kalau bicara tentang Luis juga dia nggak selalu concern ke arah Sasa ya. Karena Purify ini susah buat ngehindarin Tekashi-nya justru. Tekashi-nya yang ngejar ke belakang dan Sasanya lumayan ke spot loh dari positioningnya. Lumayan terbaca tampaknya dan pelan-pelan tapi pasti struktur satu persatu mulai dihilangkan kali ini. Tersisanya base turret-nya saja bahkan untuk tim SMG. Dan kali ini mereka mulai bergerak, Lord sudah mulai charge ke area atas. Tampaknya teman-teman dari tim SMG masih mampu untuk melakukan defense di base atau lane di area atas. Dan RRQ Akira mereka masih maintain pressure.
nunggu opening antara dari mungkin stun dari Segen atau mungkin Luis. Kita lihat saja tentunya good knock up penalty zone. Dan sangat agresif tampaknya hanya untuk melakukan delay. Tapi base turret di area atas harus mereka relakan. Base turretnya hancur juga. Dan tadi ada Mystic Gush flicker ke belakang ya untuk bisa menghindari Tyrant's Revenge yang dilakukan oleh Segen. Sama-sama buang flicker sih hitungannya. Karena dari SMG juga ada Smooth yang ngebuang flicker dan ditabrak lagi nampaknya. Oke, tabrakan. Kita lihat apakah mereka komit. Yup, Wave Dragon connect tampaknya ke arah satu buah member. Smooth masih bisa bertahan King tapi harus kehilangan immortality-nya. TKC dari belakang melakukan distraksi. Damage-nya masih bisa ditahan. Oh, sebuah coveran ke arah 3 member dari seorang Miko. Tapi sayangnya tidak ada follow up damage. Luis, korban pertama Miko menjadi korban kedua. Kedua romer sudah hilang dari Land of Dawn. Tim RRQ masih memberikan pressure. Tampaknya area tengah menjadi agenda selanjutnya. Yap, dan Purify dari Stormy ke-trigger terkena Mystic Injunction. Dan ini menjadi sebuah ancaman yang cukup berat untuk tim SMG. Karena tadi Miko momennya bagus banget loh. Dia flicker Titan's Rage kena 3 tapi sayangnya follow up-nya terlalu jauh. Oh, Gusta terlalu sendiri, terisolasi begitu saja langsung dipunish oleh tim SMG. Ya, untuk inisiasi yang bagus sebetulnya ya. Tapi eksekusinya itu loh yang kurang. Ya, Tyrant Rage bersama dengan flicker tadi. Bagus banget, cuman kondisinya yang lainnya tuh lagi nge-backup posisi Sasa yang dikejar. Dan akhirnya ya nggak dapetin apapun ya udahlah gitu kan. Tapi ya secara garis besarnya masih bisa ke defense. Karena hanya kehilangan satu buah base turret aja nih di bagian top lane. Walaupun udah pada bonyok juga kan base turret itu udah pada mau hancur juga semua. Cuman selama masih ada super minion belum keluar, itu tetap bisa dipegang. Kontrol landing jauhnya masih tetap aman. Next slot ini bakal jadi medan perang buat mereka berdua. Tempat yang enak sebenarnya buat SMG. Smooth Miko berhasil mendapatkan satu buah member dan lihat disambut follow damage nya dan itu membuka untuk Saksa mendapatkan double kill. RRQ kali ini mereka mulai kesulitan hanya berdiri 3 member saja dan lihat Lordnya sudah didominasi oleh tim SMG. Yap, dan ini harusnya tidak ada kontes yang dilakukan karena memang resikonya terlalu tinggi. 3 versus 5 dan semuanya sudah dikuasai oleh teman-teman tim SMG. Untuk defense sebenarnya masih bisa sih Akira juga. Ya tadi Gord itu cepet banget clearnya. Ya, strukturnya masih banyak. Benar. Terus ada Arlot yang bisa counter initiate sebenarnya. Ngomongin soal Arlot, defensif semua itemnya. Full defense, anti-kuras, dominance, radiance, blood armor. Nggak ada, biasanya ada satu Thunderbolt yang dibuat sama Arlot. Cuman yang kali ini nggak ada sama sekali juga. Dan kalau di matchup sama Smooth sama sih sebenarnya. Smooth juga full defense, bahkan nggak ada Fury Hammer. Biasanya ada satu Fury Hammer dari Tarisla. Tapi ya untuk ngomongin high ground, hati-hati karena Gordnya ini udah hampir full itemnya, udah ada Holy Crystal juga dan Divine Glaive. Dan udah spawn lagi kan, Segen udah ready tapi Retribution. Oke, cukup early tampaknya dalam melakukan offense. Kita lihat RRQ, apakah mereka bisa defense? Kita lihat struktur di area tengah sudah hilang, penalty zone berhasil di-commit. Oh, Smooth masih bisa flicker, masih ada immortality. Torn Apart Memory belum bisa mampu untuk menumpangkan dirinya, tapi lihat fokus mulai ke area bawah. Inner turret di area atas tentunya direlakan begitu saja dan RRQ akhirnya mereka reset lagi. Dan juga tadi ada sebuah Mystic Gush yang ke-trigger cukup dini ya. Namun setidaknya high ground-nya masih bisa diamankan oleh RRQ akhirnya dengan adanya hanya satu base turret aja yang hancur. Makanya, gue pikir mau dimajuin lagi loh. Iya. Masih ada super minion soalnya kan, satu wave terakhir lah. Dan udah gak ada Mystic Gush tadi. Iya, banyak source yang udah keluar juga. Dan gak terlalu bonyok sebenarnya. Mungkin karena Smooth udah gak ada flicker lagi kali ya. Jadi inisiatornya kurang. Jadi ya ditahan lagi. Balik lagi ke item nih. Mungkin dari kedua jungle-nya sekarang yang sudah punya immortal, sama-sama punya immortal. Bedanya ada Hunter Strike sebagai offense-nya. Jadi Martisnya juga masih harus dihitung nih damage-nya. Jangan cuma badannya aja kan yang dihitung. Sementara untuk mungkin dari marksman-nya udah full item ya. Demon Hunter Sword keduanya sama-sama balik lagi karena frontliner juga kuat banget. Demon Hunter Sword bisa jadi anti tank bagi mereka. Stormy-nya bikin brute force. Mau nggak mau sih. Item terakhirnya dia bikin brute force. Selalu ya ada utility rotasi. satu berarti dari Lilia ya. Tadi Athena kan. Tapi di Segen. Ya kita kasus Lilianya sih tetap butuh sih memang brute force enak larinya kenceng banget. Nyari movement speed tentunya dan ya Luis good timing. Tidak terknock up dan kita lihat tentunya 45 detik ke depan Lord yang selanjutnya sudah di-evolved tentunya akan hadir. Ini kali kedua di series kali ini kita akan melihat Evolved Lord 2 game. Di game kedua justru cepet banget ya. Ya di game pertama Lord dan ketiga 1 saja. doang. Belum main enhance malah. Game ganjil, ini ada apa nih game ganjil nih? Apa yang terjadi? Karena lama juga dong. Stormy? Oh, Wave Dragon tentunya connect follow up damage-nya. Belum terlalu connect. Tapi lihat di area belakang. Oh! Stormy
Stormy kali ini terperangkap oleh pasif dari Mystic Gush dan hilang. 5 melawan 4, RRQ Akira. Mereka mulai gas. Dengan conceal tampaknya mereka belum mau terlalu punish. Tapi karena mereka tahu natural objective sudah hadir di Land of Dawn. Tapi untuk numbangin Stormy butuh 3 resource ultimate dan harusnya ini menjadi informasi penting juga karena fight-nya terjadi lagi. Oh my god, ini terlalu ngumpul sih dan lihat ke stun kah hampir saja dari seorang Saksa ke stun. Dan tentunya ini informasi Saksa low. Yuk kita gas Lord. Dan bahkan tidak berhenti, ternyata Saksanya nggak pulang. Dragon, Konekara Miko dan lihat Flicker pun harus dibuang. Kali ini RRQ Akira mulai gas lagi. Saksa mencari posisi yang enak tapi penalty zone ke arah belakang lagi dan lagi belum ada follow up damage-nya. Namun itu delay dan Saksa berhasil mendapatkan satu angle di mana dia mendapatkan satu buah point kill dan mendapatkan satu immortality. Bahkan teman-teman dari RRQ Akira mereka langsung hilang dan retreat. Mereka tidak mau terlalu memaksakan tampak. Seigennya menghilang. Memang ditarget terus-terusan dan Gustanya masih bertahan. Setitik lagi, tapi ternyata ini yang dimanfaatkan oleh tim SMG bahwa mereka bakal coba untuk setup lagi ke arah lore-nya. Makanya, padahal udah bagus ya. Mereka dapetin 1 kill tadi. Setelah pas Stormy-nya udah nggak ada, setupnya jadi 4 lawan 5. Cuman malah low gitu kan darah dari teman-teman SMG dan akhirnya terpaksa perang berkelanjutan. Jadi nggak bisa recover juga. Dan sekarang lore-nya ternyata masih ditahan. Ngebuang waktu sih sebenarnya. Karena ada Seigen yang masih tumbang. Ini momen sebenarnya untuk SMG. Dari atas ada sedikit setupan. 2 melawan 1 bahkan Flicker di-commit oleh Luis. Wave Dragon ke arah Smooth yang nggak ada immortality. Dan tampaknya Smooth tanpa ada apa-apa bisa langsung kabur begitu saja. Dan lihat darah Lord-nya sudah dipegang oleh teman-teman dari tim SMG King. Berusaha mencari angle yang lebih efisien. Tapi tampaknya belum ditutup semua jalan oleh 4 member dari tim SMG dan King. Dari hutan tampaknya harus hilang begitu saja di tangan Sasa. Yap, tidak ada sang pemegang retribution. Tapi nampaknya lane atas ini jadi distraksi lagi buat tim SMG. Karena udah jadi 4 lawan 5 ya. Nggak apa-apa sih, 1 pegang atas dari SMG. Dia masih tetap bisa kontrol dari Lord-nya. Nah sekarang Lord-nya udah mulai ditarik nih. RRQ Akira dia coba ngedelay sedemikian rupa sampai King spawn juga. Tapi masih lama sih sebenarnya karena udah masuk di menit 20 kan. Iya. Lama 35 detik. Dan gak di-commit ya sama tim SMG. Mereka juga gak mau terlalu terburu-buru tampaknya. Ini apa ya? Oke, Gusta udah mulai join. Masih nunggu informasi tampaknya Luis membuka. Wave Dragon belum di-commit. Dan Lord mulai di-poke begitu saja. Ini harusnya udah terjadi ya. Karena tidak ada kontes yang cukup berarti juga harusnya apalagi dibantu banget sama damage per second dari Sasa yang bisa langsung membuat Lordnya tereksekusi. Yap, nggak ada retribution dari RQ kali ini. Luis terperangkap ke penalty zone, belum connect arah member tapi Luis harus kehilangan immortality-nya. Masih bertahan dan tampaknya Stormy berhasil menghilangkan immortality dari seorang Luis dan RRQ kali ini masih bisa defend dengan 5 member. Ini menjadi sebuah mimpi burukkah untuk RRQ Akira karena Lordnya sekarang sudah berjalan di arah tengah. Gak ada immortal juga kan dari kedua marksman-nya nih. Mereka udah siap dan mereka all in harusnya karena Brody-nya gak ada immortal. Jadi ini bisa jadi fight terakhir bagi mereka juga. Ini harus tahan-tahan di Seigen buat buka Mystic Gush-nya nih. Apakah ini push terakhir untuk series kali ini? Baster dari bawah. Sudah hilang begitu saja. Tekashi terkena burst AOE dari Stormy. Bahkan immortality-nya pecah begitu saja. Hanya dari Stormy. Solo kill hampir. Tadi hanya ada bantuan dari seorang Martis. Tapi lihat RRQ defend hanya 4 member. Black Shoes di commit Luis menggunakan flicker dari King. Winter Crunch. Penalty zone ke arah belakang. Stormy mendapatkan 1 buah point kill. Dan ini dia. Tim Malaysia, tim SMG. Menghilangkan harapan dari Brazil. RRQ Akira harus puas 1-2 poin kekalahan. Yap, wow, tim SMG yang ternyata berhasil untuk bisa membawa rekannya sama-sama tidak lolos, sudah dipastikan juga. Dan ternyata prediksi Lim Kocil bener, 2-1 untuk tim SMG. Pantes lu jadi analis. Lupa gue prediksi gue sendiri. Keren. Cuman gue ngeliat RRQ Akira di game ketiga entah kenapa loh. Mereka dari SMG-nya juga sih memang ketika dia nggak pakai Matilda, gameplaynya berubah banget tuh. Dia pakai hero yang bisa initiate kayak Kufra tadi kan. Itu dapat momen terus. Kalau pakai Matilda kan lebih ke defensif ya, lebih ke agak pasif mainnya kan. Ya tunggu musuh yang gerak lah. Tapi pas udah pakai Kufra,
itu langsung berubah banget. Tapi ya beda juga lah sama game sebelumnya. Nice try lah untuk RRQ Akira. Tampaknya tentunya masih lebih lepas dan mari kita ada interview tentunya dengan winner. Manjin, take it away. SMG! A bloodbath of a game, ladies and gentlemen. A slobber knocker of a game. 2 comeback games for SMG that was tight. That was game number 1 and game number 2. You guys made a comeback. Let me ask Saksha Jago over here. Saksha Jago, come on. Come over here. Come over here. All right. It's okay to speak in Tagalog, you know? Tagalog. Okay, Tagalog. Okay, game. You made comebacks for game number 1 and game number 2. What is going through your mind? What is going through your head for you to be able to do that comeback? Lagi ko lang po sinasabi sa kanila relax lang kasi hindi pa naman kayo matatalo. Hanggat may tower pa, kaya pa namin kumambak. Okay. So he told his team to relax, and if there's towers still, they can still do the comeback. Congratulations. Congratulations, of course. Now let's ask Miko. Miko, okay. Congratulations on the performance. What can you say about the performance of your team in your final match in the tournament? Medyo masaya naman po, pero nangihinayang kasi hindi pa namin napakita yung totoong lakas ng SMG. Okay, okay, okay. It's confirmed. It's confirmed that SMG is out and he still wants to fight. He still wants to prove to everyone that they can still make it. But then again, ladies and gentlemen, they're officially out of the tournament. Please give it up for SMG, ladies and gentlemen. Despite the great performance, Miko, this will mark the end of your tournament run. What is the most important lesson for you guys? Nakakalungkot lang kasi basta malalaman nyo na lang. Pero thank you sa SMG. Ayun, thank you. Sir Benny, Ma'am Rebecca, sa mga coaches, thank you. See you soon. See you again. Okay, okay. He is sad, but then again, he's proud of his teammates. Guys, any message to your fans? Please give them a shout out. I would like to say thank you so much for all the fans who keep supporting us from day 1 until today. So thank you so much and see you guys again in the upcoming next seasons. All right, guys, the only remaining team from your region is Homeboys from Malaysia. Do you have any messages to them before they fight? To Homeboys, Yes, the Homeboys. you guys are the last representative from our country. So I hope you guys can do well and make it to the top and be the champion for M5. Thank you. All right, all right. Ladies and gentlemen, give it up for SMG! All right, Team SMG, congratulations. You can now go back to your rooms. All right. That's it, ladies and gentlemen. Team SMG, they fired up and they exited the tournament with a bang. Let's pass it over to our shoutcasters again. Guys, it's your turn. Terima kasih Manjin dan juga tim SMG. Kalian berhasil mengajak teman-teman dari Brazil, tim Brazil RRQ Akira untuk tidak lolos ke fase selanjutnya. Yap, sayang sekali ya. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan, jadi udah gak ada kesempatan lagi buat RRQ Akira. Dan dari tim SMG juga sudah dipastikan tidak akan lolos ya. Ya, karena SMG memang tim pertama kan yang dipastikan tidak lolos ke babak selanjutnya. Tapi ya, untuk SMG, gue ngelihat main Nothing Tulus ternyata di game 1 kedua malah jadi bahaya ya. Ternyata game yang terkonsep lebih baik. Tapi ya nice try sekali lagi untuk RRQ Akira, mereka udah kasih yang terbaik juga. Tapi untuk MVP di game yang ketiga jatuh ke tangan Saksa. Nah ini dia nih, dengan emblem dasar Assassin, maka damage yang diberikan sama Saksa juga maksimal banget. Terus kayak Hunter Strike di item pertamanya juga ini sangat mendukung juga untuk nge-snowball di early gamenya. Season Hunter tetap diambil di talent kedua, mempercepat jungle-nya. Tapi ya di talent terakhir
main talentnya itu udah ada di Killing Spree, yang dimana biasanya kita lihat kalau nggak Impure Edge, Quantum Charge, sekarang memang dari Martis larinya ke arah Killing Spree. So dari highlight pun mungkin kita recap sedikit nih apa yang terjadi di early game, yang dimana rotasi-rotasi yang dilakukan oleh teman-teman SMG ini berdampak positif. Bahkan itu ada perfect turtle pertama dari teman-teman SMG selama match ini berjalan. Adu mekanik dari kedua gold laner yang tiba-tiba ada datang dari Luis yang dapetin sebuah kill juga, ini lumayan banget. Cuman memang ngebuang spell dari teman-teman SMG juga, sekalipun dari RRQ Akira. Mystic Gas dan rotasi dari Seigin sih sebenarnya yang pengen gue bahas. Karena di awal benar-benar kagak kelihatan juga nih. Padahal clearnya Gord itu lumayan cepat. Tapi entah kenapa kayak kehadiran Gordnya itu gak terasa di laning yang lain. Belum lagi dengan teamfight jangka panjang yang terjadi. Ini membuat 8 menit yang dilakukan sama SMG itu jadi hilang. Benar-benar gak kerasa sama sekali usaha-usaha dari early-nya itu dibalikin dengan sebuah teamfight. Cuman balik lagi nih RRQ Akira ketika memang lagi posisi offense. Mungkin karena memang hero-nya sih, Arlott dan Gord. Ini dua hero tipe yang kalau lagi offense tuh malah susah. Dan itu terjadi. Akhirnya ada sebuah momen yang bisa diciptakan, dibalikin lagi keadaannya dengan kondisi gold yang setara, bahkan dengan Gord yang tumbang dari Seigin, itu ngebuka lagi nih untuk potensial Lord, dan akhirnya Lord tersebut bisa ngebuka chance kemenangan dari teman-teman SMG juga. Langsung fokus objektif, gak ada Gord, nggak ada lagi yang bisa ngedefense, Arlottnya juga nggak ada. 2-1 udah langsung. Tadi juga ada momen Arlottnya tuh flicker dulu pas defense. Mau flicker dia nggak sempat final slash. Yap. Miss tuh, dan akhirnya kena poke terus-terusan kan sama Lilia. Ya, Stormy. Dan akhirnya tumbang. Kayaknya nih, kalau dari emblem standar sih. Dari Arlott ini pakai basic common. Arlott mananya habis mulu soalnya. Makanya biasa rata-rata pakai Thunderbelt kan orang-orang. Tapi karena dia basic common, dia bisa nge-skip Thunderbelt-nya dari kedua mid lane. Nah, ini agak sayang nih dari Seigin nih, karena dia rotasinya tadi patah banget. Jadi dua talent larinya ini yang diambil Agility dan Wilderness Blessing ini jadi rugi sebenarnya. Beda dengan Stormy. Karena Stormy-nya aktif banget. Kalau power clear Gord, gua rasa lebih menang bahkan daripada Lilia di awal. Tapi ya dari segi item kelihatan lah, dua-duanya sama-sama pakai Enchanted Talisman, sama-sama pakai Ice Queen juga. Jadi bergerak sebagai utility lah ya. Ada Glowing One juga yang ngasih efek burn. Cuman bedanya Lilia yang lebih aktif tadi jalan, dampaknya lebih kerasa. Karena kehadirannya juga tuh ada di gold lane, ada di XP lane. Dan untuk dari kedua marksman full damage, terlihat lah dari keduanya sama-sama full damage. Bedanya Sasa udah ada immortal juga walaupun seperti diincer, tapi tetap masih aman. Dan terbukti 3 game gold terbanyak itu selalu dipegang oleh Bruno. Siapapun yang pakai Bruno. Karena reach gaya-nya sekarang ada di Sasa, 721. The carry-nya tetap ada di Seigin dengan true damage ya, karena dari Gord juga kan ada true damage, terus dia kayak tipe yang spam skill. Jadi dia bisa pegang the carry-nya. Sandbag-nya ada di King, dan Forgotten One ada di Smooth. Ini cukup sebenarnya kalau dilihat balance ya dari kedua tim ini di game yang ketiga. Kalau kita ngomongin 2 dari tim SMG, 2 untuk RRQ. Dan ya ini untuk lebih melihat damage dealt, dimana tentunya kedua mid laner masih ya Lim ini hampir sama loh. 115 untuk Stormy, 117 untuk Sega. Gue ngeliat Sasa di game ini tumbal doang sih. Dia tumbal kalau Gitu nggak ya? Final Slash, tumbal Wave Dragon. Karena dia nggak pernah dapetin space. Mungkin karena memang semua mata ada ke arah Sasa, Stormy-nya jadi bersinar. Ya plus minus sih sebenarnya. Kalau dibilang nggak ngangkat,